wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini ya, masih memberikan kesehatan ya, masih memberikan kita kepada iman, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat atas salam serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini ya, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul 6 langkah agar puasa berkualitas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amalin ibnu adam yudha'afu al-hasanah asyru amsalha ila sab'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jal ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla beriman kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Ad-Darimi dan Baihaqi. Dengan demikian, kalau kita menilai dari hadis tersebut, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa kita berkualitas, ya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika puasanya kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Mengerjakan amal ibadah dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan ya. Di mana Dr. Mustafa Dib Al-Buqa dan Muhyiddin Misru dalam kitab Al-Wafi saat menjelaskan hadis innallah katabal ihsanu ala kulli syai' ya, yang mengutip dari sebuah riwayat, yaitu riwayat hadis dari riwayat Imam Muslim yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku Islam dalam segala hal. Demikian pula dengan puasa. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa berkualitas. Terus bagaimana caranya? Ada 6 langkah agar puasa kita menjadi berkualitas. Yang pertama ialah menanamkan rasa ikhlas di dalam jiwa. Ya. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan yang menjadi syarat diterimanya amal ini, yaitu dengan keikhlasan. Tentu ikhlas ini menjadi hal yang paling pertama untuk ditanamkan di dalam diri kita bagi orang-orang yang berpuasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal liumrin ma nawa. Ya, sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya berikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Sebagai yang termaktub dalam hadis yang berbunyi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzunbi.
min dzunbi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang kedua apa ya, dalam 6 langkah agar puasa kita berkualitas, yang nomor 2 adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana dikutip dalam satu riwayat hadis riwayat jamaah ya. Barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa lalu ia makan dan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum. Tetapi dalam hal konteks ini itu adalah hal-hal yang tidak disengaja. Tapi kalau dalam hal yang sengaja seperti makan dan minum sengaja, maka itu hal yang membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa seperti muntah dengan disengaja, mengeluarkan sperma, dan meniatkan berbuka. Kemudian yang ketiga, apa saja sih 6 langkah agar puasa berkualitas? Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang memperbuat sia-sia. Apa saja yang membuat puasa itu menjadi sia-sia? Yaitu ya membuat puasa sia-sia itu dengan dia melakukan hal-hal yang zalim. Seperti dia berpuasa tapi masih suka menggibah tetangganya, suka menggibah temannya sendiri, ya tentu itu akan berpengaruh pada kualitas puasa itu tersendiri. Di samping banyak hal-hal yang lain juga termasuk berkata kotor, kemudian menggunjing, ya, berbohong dan yang lainnya. Kemudian ya yang keempat, langkah agar berpuasa kita berkualitas ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di sini sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa mereka seharian di depan televisi, contohnya memperbanyak main game dan sebagainya. Padahal selama di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita meninggalkan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan ini segala amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampingkan dulu hal-hal di duniawi hal-hal yang kurang bermanfaat yang biasa kita lakukan di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan mari kita laksanakan, kita tingkatkan ibadah kita. Karena di mana di bulan inilah amal-amal ibadah itu yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh terlalu banyak bermain game, ya, kemudian terlalu banyak menonton TV, acara-acara bukan acara yang kajian Islami, tapi acara-acara yang lainnya. Itu mari kita tinggalkan. Supaya apa? Untuk meningkatkan puasa kita lebih berkualitas. Yang kemudian kelima adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Jadi yang di dalam bulan Ramadan ya, di dalam puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi pikiran kita juga diberikan untuk berpuasa. Kemudian mata kita berpuasa. Contohnya seperti apa? Ya mata kita berpuasa tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian pikiran kita tidak memikirkan hal-hal sesuatu yang buruk. Kemudian yang terakhir, memperbanyak amal saleh selama Ramadan. Ini sangat jelas, ya. Langkah yang supaya berpuasa kita itu menjadi berkualitas adalah memperbanyak amal saleh selama bulan Ramadan. Cukup sekian kultum singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini semakin hari semakin kita tingkatkan ibadah kita, ditambah lagi saat sekarang ini menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.